hamdanillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya, sholawat beriring salam, tak lupa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran, dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman muter-muter menuju zaman komputer, yakni dengan syariat agama Islam. Ketiga kalinya, di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Hadirin yang berbahagia, Pak AR yang demikian memiliki nama akrab yang disebut dengan Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin adalah pemegang rekor paling lama memimpin Muhammadiyah, yaitu beliau memimpin Muhammadiyah selama 22 tahun, yaitu dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1990. Pak AR atau yang sering kita ketahui yaitu dengan Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1916 di Cilacap, Purnawaman, Paku Alam, Yogyakarta. Ayah Kiai Haji Fahrudin adalah seorang lurah naib atau yang sering kita sebut yaitu seorang penghulu yang diangkat oleh kakek Sri Paduka Alam 8 berasal dari Bleberan Brosot, Galur Kulon Progo. Sementara ibunya adalah Maimunah binti Kiai Haji Idris Paku Alam. Pada tahun 1923, untuk pertama kalinya Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin bersekolah formal di Standard School Muhammadiyah Bau Sasran, Yogyakarta. Setelah ayahnya tidak menjadi seorang penghulu dan usahanya dagang batik juga jatuh, maka pulanglah Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin ke desanya kembali, yaitu desa Bleberan Galur Kulon Progo. Pada tahun 1925, ia pindah ke sekolah Standard School atau yang sering kita dengar yaitu dengan Sekolah Dasar Muhammadiyah Perenggan, Kota Gede, Yogyakarta. Setelah dari Standard School Kota Gede pada tahun 1928, ia masuk ke Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah atau yang sering kita sebut yaitu Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah di Yogyakarta. Baru belajar 2 tahun di Mu'allimin, ayahnya memanggilnya untuk pulang ke desanya kembali, yaitu ke desa Bleberan, dan menyuruhnya belajar kepada beberapa kiai yang ada di sana, seperti dengan ayahnya, Kiai Haji Abdul Rosyad dan Kiai Haji Abdul Amar. Sehabis maghrib sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ia juga belajar di Madrasah Wusto Muhammadiyah Wani Peti, Sewu Galur Kulon Progo. Hadirin yang berbahagia, dalam masa kepemimpinan Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin telah banyak melahirkan berbagai pemikiran pembaharuan di Muhammadiyah. Di antaranya adalah mengenai Muhammadiyah. Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin menjelaskan mengenai Muhammadiyah. Di sini juga beliau menyampaikan bahwa jangan sampai menjadi anggota Muhammadiyah dengan terpaksa, dan
harus mengetahui terlebih dahulu mengenai tujuan Muhammadiyah. Kemudian, dalam ibadah, Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin menganjurkan mengenai yang harus dilakukan ketika selesai sholat adalah bersikap tenang. Dianjurkan untuk tidak bersalam-salaman itu sedang beribadah. Dari yang kita ketahui, Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin adalah seorang pemimpin yang benar-benar memimpin untuk semua anggota-anggotanya. Dari yang pertama, beliau yang telah membawakan perubahan, pemikiran-pemikiran yang baru. Dari situlah kita bisa meniru, mengikuti jejak-jejak Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin sebagai seorang pemimpin yang benar-benar membawa perubahan. Kemudian telah dijelaskan dalam firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah al-ayah. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendaklah menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah darahkan. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan lisan dari saya. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.